Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Lensi. Jadi di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk untuk sharing bareng, untuk kasih tips bagaimana sih berbelanja online yang aman dan terhindar dari penipuan. Ini khususnya berbelanja di Instagram ya, karena sekarang itu lagi booming banget yang namanya penipuan di Instagram. Jadi di video kali ini aku akan ngajakin kalian untuk sharing-sharing santai tentang mengenali ciri-ciri akun online shop palsu yang ada di Instagram. Jadi simak terus videonya sampai akhir ya, karena nanti aku akan kasih detail tips dan ciri-ciri akunnya satu persatu. Sebelum kalian lanjut, pastikan kalian udah subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya agar video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang dan agar aku semakin semangat untuk membuat konten. Subscribe itu gratis, oke? Jadi teman-teman, seperti yang udah kita ketahui, saat ini sosial media khususnya Instagram itu udah bukan lagi tempat untuk berkomunikasi, bukan lagi tempat untuk mengekspresikan diri ya. Kalau di Instagram itu biasanya kita mengekspresikan diri melalui foto-foto dan caption, kata-kata yang menarik. Jadi sekarang itu Instagram bukan lagi sekedar tempat untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi, tetapi juga menjadi tempat wadah untuk para penjual, para seller untuk menawarkan barang dagangannya. Nah, tapi teman-teman, ternyata tidak semua penjual yang ada di Instagram itu amanah. Dalam artian banyak juga terjadi penipuan-penipuan yang akhirnya mengakibatkan kerugian-kerugian yang cukup lumayan lah untuk orang-orang yang ditipu. Contohnya saja kayak penipuan handphone, pakaian, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Termasuk juga kayak koperasi ataupun pinjaman online ya. Jadi kalian harus wajib waspada sebelum kalian melakukan transaksi apapun yang ada di sosial media. Apa aja sih, nggak cuma Instagram, termasuk juga Facebook. Oke. Di sini aku mau kasih tips berbelanja aman via Instagram dengan cara mengenali ciri-ciri akun online shop palsu alias akun bodong. Yang pertama, kalian pastikan dulu cek produk-produknya. Ini produk-produknya emang beneran produk dari dia, ataupun kalau misalnya mereka dropship ataupun mereka reseller, apakah memang benar-benar bisa dipercaya. Gimana sih caranya? Kalian, salah satu caranya itu jangan tergiur harga murah. Biasanya akun-akun bodong dan akun-akun palsu itu mereka membuat diskon yang di luar di luar pikiran kita lah. Beli 1 gratis 2, beli 2 gratis 3. Dan masih banyak lagi, mereka juga menawarkan paketan-paketan. Misalnya kalian belanja 1 juta, nanti bonusnya segini. Jadi nanti itu dari sana kita bisa melihat apakah akun ini asli atau palsu. Nah, dari harga ini kita bisa tahu ya, penjual yang memang benar-benar berjualan itu tidak, mereka mencari untung. Untuk apa mereka menjual harga jauh di bawah standar. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah akun bodong, dan yang kemungkinan ketika kita sudah transfer barangnya tidak dikirim. Kemungkinan kedua adalah ketika sudah dikirim itu barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi tips yang pertama yaitu jangan tergiur harga murah, jangan tergiur diskon yang tidak masuk akal. Nah, kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu kita bisa lihat dari profil Instagramnya. Kita buka profil Instagramnya, itu akunnya bisa berubah nama hingga berpuluh-puluh kali. Kita bisa mengecek nama pengguna sebelumnya. Jadi sebelum akun ini menipu, dia pernah menipu juga dengan nama pengguna yang lain. Jadi kita bisa ngecek langsung di Instagram, yaitu nanti aku kasih tutorialnya ya. Itu di bagian profil ada bagian pojok kanan atas ada titik 3, itu kalian tekan, terus kalian lihat
tentang akun ini. Di sana ada kelihatan nama pengguna sebelumnya. Jadi kalau rata-rata biasanya kalau akun bodong atau akun penipuan itu mereka sering mengubah-ubah namanya. Mungkin ini salah satu strategi mereka ya, ketika sudah banyak yang tertipu, mereka mengganti nama, mengganti barang-barang yang dijual dengan tujuan dan sasaran target yang selanjutnya. Jadi kalian harus cek, benar-benar kalian cek apakah akun ini benar-benar akun berjualan yang asli ataupun akun ini hanya untuk dipergunakan untuk menipu-nipu saja. Dan cara yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara mengecek kolom komentarnya. Nah, ini sebenarnya cara yang paling mudah sih. Ketika kita klik kolom komentar, di sana tertera komentar sudah dibatasi atau menonaktifkan komentar. Dari sana kita harusnya sudah curiga ya. Kenapa sih tidak boleh berkomentar? Kenapa komentarnya sampai di nonaktifkan? Biasanya mereka menonaktifkan dan membatasi komentar-komentar pada kanal Instagram mereka. Dan itu mungkin salah satu strategi mereka agar tidak ada orang yang curiga. Tetapi dari sana kita harusnya sudah curiga. Jadi tips yang ketiga itu cek kolom komentarnya. Apakah kolom komentarnya dinonaktifkan atau dibatasi? Jika dinonaktifkan atau dibatasi, maka kita harus curiga. Nah, kemudian teman-teman, dari profil ini juga kita bisa melihat di bagian followers. Followersnya ini biasanya kalian jangan tergiur dengan jumlah followers yang sudah ratusan ribu atau mungkin bisa mencapai jutaan itu. Saat ini followers Instagram itu bisa dibeli dengan harga yang sangat-sangat murah, teman-teman. Jadi kalian jangan terkecoh, wah ini sudah 100 sekian ribu followers. Ini pasti orang udah banyak belanja di sini. Enggak seperti itu. Followers saat ini sudah bisa dibeli dan penipu saat ini sudah berani memakai modal terlebih dahulu agar mendapatkan mangsa yang banyak. Jadi teman-teman, jangan tergiur jumlah follower yang banyak dan kalian bisa mengecek di bagian followersnya. Kalian bisa lihat orang-orang yang memfollow itu. Apakah orang-orang itu merupakan target sasaran dari penjual itu sendiri? Misalnya kalau kita membuka di bagian toko piyama itu biasanya kan perempuan. Kalian bisa cek di bagian followers. Jika followersnya itu aneh-aneh, biasanya followers yang membeli itu berasal dari luar negeri. Jadi kalian cek followersnya, jangan terkecoh jumlah followers yang banyak, karena jumlah followers yang banyak sekarang sudah bisa dibeli. Nah, kemudian di bagian profil, di bagian bio-nya itu biasanya mereka mencantumkan kata-kata yang menarik perhatian seperti seperti amanah, dijamin amanah, terus dijamin barang sampai gitu. Nah, no tipu-tipu gitu. Biasanya kalau penjual yang asli, penjual yang memang benar-benar amanah, mereka tidak mencantumkan itu. Orang-orang bakal tahu sendiri bahwa toko itu adalah toko yang amanah. Biasanya para penipu meyakinkan para target sasarannya itu dengan cara menulis seperti itu. Jadi jangan terkecoh. Tapi tidak semua online shop yang menuliskan kata amanah atau no tipu-tipu itu merupakan online shop bodong ya. Ini hanya ini hanya sebagai referensi kita aja, sebagai cara kita untuk lebih waspada aja. Nah, selanjutnya yaitu biasanya kita kalau membuka Instagram itu ada iklan yang dipromosikan dari Instagram, yang mempromosikan toko online. Biasanya di sana ada keterangan bersponsor dan segera kunjungi toko gitu. Nah, dan dari sana kita jangan langsung terkecoh, wah ini Instagramnya direkomendasikan Instagram gitu, nah akunnya gitu. Karena sekarang para penipu, seperti yang tadi sudah disampaikan, para penipu pun sudah berani mengeluarkan modal yang sedikit untuk hasil yang sebanyak-banyaknya, untuk meyakinkan para
para target sasarannya. Begitupun dengan endorse artis. Biasanya mereka berani untuk mengendorse artis-artis hanya untuk menarik minat orang-orang untuk melihat Instagram mereka. Kemudian orang-orang membeli dan terjadilah penipuan. Nah teman-teman, jadi kalian jangan terkecoh dengan iklan di Instagram ataupun endorse artis, karena tidak semua dari mereka itu adalah akun-akun yang real. Ada juga akun-akun yang palsu, tetapi tidak semua ya. Ini hanya sebagai referensi kita aja. Balik lagi ke ciri-ciri yang sebelumnya, apabila ada mungkin kita wajib curiga. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu kita bisa lihat cara pembayarannya, cara ordernya. Gimana sih toko ini membuat cara ordernya? Biasanya mereka, kalau yang penipu itu, mereka langsung memberi link di bio-nya, itu ada link langsung terhubung ke WhatsApp. Dan kalau bisa kalian ketika berbelanja online itu, ini untuk cari amannya ya, kalian minta rekber marketplace-nya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Ini kalau bisa ya. Kalau nggak bisa, berarti kita wajib curiga juga nih. Tapi tidak semua yang tidak menggunakan marketplace itu penipuan. Ada juga yang memang benar-benar real. Tetapi untuk lebih waspadanya, kalian bisa tanyakan ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia-nya nggak gitu. Nah, ini untuk lebih aman aja sih. Karena kalau kita belanja di rekber atau di marketplace itu, ketika barangnya tidak sampai, itu uang kita bisa kembali lagi ke akun kita. Nah teman-teman, terus juga rekening cara pembayarannya. Gimana sih toko ini melakukan cara ordernya dengan pembayaran? Biasanya kalau yang tidak menggunakan rekber atau marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada ini tadi, biasanya mereka menggunakan bank pribadi. Ketika kita chat WhatsApp, mereka memberikan nomor rekening. Nah teman-teman, kalian juga wajib waspada terhadap yang namanya bank-bank yang tidak umum, seperti bank BTPN. Biasanya yang paling banyak digunakan itu bank BTPN ya, karena ternyata bank BTPN itu ketika kita melakukan transaksi, misalnya hari ini kita bertransaksi, kita kirim ke rekening misalnya atas nama Lensi kan. Nah, ketika uangnya sudah masuk ke dalam rekening atas nama Lensi, besoknya rekening atas nama Lensi itu bisa diubah dengan nama pemilik yang lain, bisa diganti dengan nama Udin gitu. Jadi tidak pasti namanya berubah-ubah. Nah, untuk masalah rekening ini sendiri, teman-teman semua bisa cek dan pastikan kalau rekening ini bebas dari penipuan. Gimana caranya? Kalian bisa login ke cekrekening.id. Nanti di sana ikutin petunjuknya. Biasanya untuk akun-akun yang penipuan, biasanya banyak kesanggahan dari para korbannya. Di sana dijelaskan penipuan ini jangan transfer ke sini gitu. Nah, jadi teman-teman, sekian tips dan trik dariku hari ini tentang gimana sih cara belanja aman di Instagram. Nah, sekedar mengingatkan saja, saat ini yang namanya penipuan itu sudah merajalela, sudah banyak di mana-mana. Jadi lebih waspada saja, lebih ketika ingin transfer, jangan tergiur harga murah. Ketika ingin transfer itu berpikir lagi, ini dicek ulang, ini beneran apa enggak. Jangan sampai kalap mata hanya karena harganya murah, hanya karena ini di-endorse sama artis, hanya karena ini dari iklannya Instagram. Nah, kalau aku pribadi sih lebih menyarankan kalian untuk berbelanja melalui rekber atau marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Karena di sana ketika barangnya tidak ada atau tidak dikirim, uangnya itu bisa masuk lagi ke dalam saku kita. Jadi terbebas dari yang namanya penipuan.
Oke teman-teman, terima kasih udah nontonin video aku sampai akhir. Jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga kalian follow Instagram aku di @lensbulan. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe. Karena subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk saya. Jadi teman-teman, sampai ketemu ke video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.